Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Tidak membiarkan penyimpangan, mengkoreksi penyimpangan, dan ujungnya mengembalikan kepercayaan pada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga menjelang pemilu begini tidak ada obrolan soal adakan curang apa tidak. Kenapa kita jadi sekarang berbicara mudah-mudahan tidak terjadi kecurangan? Kita ingatkan terus menerus. Artinya hari-hari ini kita menangkap, rakyat menangkap tanda. Dan itu kemudian membuat kita turun kepercayaan. Saling curiga, siapa yang akan mengerjakan ini? Siapa yang? Karena itu saya menghimbau kepada semua yang hari ini bergerak atas nama negara, kembalikan kepercayaan itu kepada negara. Jaga kewibawaan negara. Tunjukkan bahwa negara tidak merendahkan aspirasi rakyat. Negara menghormati aspirasi rakyat dengan cara tidak memanipulasi aspirasi rakyat. Sahabat SZ, ramai sekarang pilkada ya, mulai menghangat ini. Buah dari pilpres kemarin tentu akan berimbas pada pilkada. Mudah-mudahan kecurangan yang terjadi di pilpres kemarin ini bisa dikurangi ya. Kalau dihilangkan kayaknya kan nggak mungkin ya, tapi bisa ditekan seminimal mungkin sehingga kita bisa mendapatkan para pemimpin ya, gubernur, wali kota, bupati ini yang betul-betul memiliki kompetensi, betul-betul memiliki kapasitas dan kapabilitas ya. Nah, yang menarik adalah ketika kita mendengar bahwa konstelasi politik hari ini berubah tajam ya. Bahwa disinyalir dengan sangat kuat akan ada dua partai oposisi ya, dua partai besar, dua partai yang memiliki karakter yang berbeda, yaitu PDIP dan PKS. Jadi kalau PDIP berjuang untuk wong cilik, untuk rakyat kecil, kalau PKS berjuang untuk umat. Jadi dari penamaan yang berbeda ini kita mendapati sebuah karakteristik yang justru bisa saling bersinergi. Harusnya begitu. Nanti kita lihat ya. Ada yang hadir nih, hadir dalam ruang kedaulatan rakyat. Ya, silakan sahabat Ejet yang sudah menonton ini, silakan berkomentar. Ini kebebasan berekspresi, tak boleh dibungkam ya. Sampaikan, mau bertanya boleh, mau memberikan pernyataan boleh, bebas-bebas. Nah, yang menarik adalah ketika kita lihat nih PKS dan PDIP ini tampak makin mesra ini ya. Padahal kita tahu bagaimana peta perpolitikan hari ini, anggaplah ya dalam 2-3 dekade terakhir tidak ada riwayat PKS dan PDIP ini mesra, nggak ada. Baru kali ini. Jadi ini seru untuk kita bahas. Kalau sahabat SZ lihat channel ini ya, lihat video ini, judulnya Anies dan Prasetyo duet maut. Apakah akan menjadi duet maut kah? Ini pertanyaan bentuknya ya. Anies diusung PKS, Prasetyo Edi Ketua DPRD DKI Jakarta kemarin yang akan jadi DKJ dari PDIP. Nah ini seru ini ya. Kalau dilihat thumbnailnya, PKS dan PDIP bersatu di Pilgub Jakarta dan Jawa Barat. Jakarta ada Anies dengan Prasetyo Edi. Anies representasi dari PKS ya. Prasetyo Edi representasi dari PDIP. Di Jawa Barat ada Haru Suwandaru, tentu beliau Ketua DPW PKS Jawa Barat, dan Ono Surono, Ketua DPW PDIP Jawa Barat. Tampak kelihatan makin mesra ya.
Jadi kita akan coba bahas dulu satu persatu. Seru ini dari Republika ya. DPD PDIP DKI Jakarta akui wacana usung Anies Prasetyo Edy di Pilgub Jakarta 2024. Kita lihat dulu kabarnya, kemudian kita akan coba analisa bersama ya. Ya, bersama sahabat SC Channel semua. Oh, dari Bismillahi Allahu Akbar, wah nama akunnya keren ya. Anies memang yang paling dibutuhkan dan dipercaya rakyat Jakarta. Ya siapa lagi memang ya kalau bukan Anies? Bukti-buktinya sudah sangat kuat. Tapi pasangannya siapa, kan itu yang jadi pertanyaan. Menurut abang kira-kira cocok nggak PKS PDIP? Salam dari Jaksel bang. Wah ini kayaknya orang-orang Jakarta ini yang nonton semua ya. Ya itu dia yang akan kita bahas. Bagaimana pertimbangannya plus minusnya PKS dengan PDIP. Jadi nanti di ujung akan kita dapatkan cocok atau enggak nih PKS dengan PDIP. Ya, gitu ya. Kita lihat nih. DPD Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jakarta telah melakukan penjaringan nama-nama yang akan diusung. Partai berlogo kepala banteng ini pun yang di Jakarta membuka peluang untuk mengusung nama di luar kader internal termasuk Anies Baswedan. Kalau kita lihat elektabilitas ya pasti tertinggi Anies Baswedan ya. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Nainggolan, Pantas Nainggolan mengakui ada wacana untuk memasangkan Anies Prasetyo Edy dalam Pilkada 2024. Namun keputusan akhir itu tetap akan ada di tangan DPP PDIP. Saya kira semua partai sama ya, ujungnya ada di keputusan dari DPP-nya. Ini kemudian ya sebagai wacana ya, tetapi yang pasti DPP PDIP akan mempertimbangkan semua. Kata dia dikutip kemarin. PDIP pastinya juga sudah berkomunikasi dengan partai lain. Pasalnya saat ini tidak ada satupun partai yang memenuhi syarat formal untuk mengusung cagup, cawagup. Pantas menambahkan pihaknya juga terus melakukan komunikasi. Ia menyebut komunikasi yang telah dilakukan dengan PKS, Nasdem, Gerindra, dan Golkar. PKS yang disebut pertama. Jadi ini sinyalemen bahwa komunikasi yang paling terbuka adalah dengan PKS. Kami komunikasikan terus, khususnya dengan PKS, Nasdem, Gerindra. Komunikasi informal. Ya formalnya nanti ya setelah ada keputusan dari DPP. Dan kalau kita lihat nama yang cukup berpengalaman di DPRD ya siapa lagi kalau bukan Prasetyo Edy ya. Dia 2 kali jadi ketua DPRD. Ia hanya tertawa kecil ketika kemungkinan memasangkan Anies dan Prasetyo. Alhamdulillah saja kan. Nah, bersahabat SC, kita lihat Prasetyo Edy ini memang kemarin kita dengar dia setelah 2 kali menjadi anggota DPRD Jakarta, kemudian men-challenge naik menjadi anggota DPR pusat. Tapi kalau nggak salah dengar sih nggak kepilih ya. Cuman masalahnya kalau bicara PDIP, kalau bicara PKS, memang yang utama bukan sosok, tapi mesin partainya. Ya mesin partainya yang bekerja dengan sangat kuat. Hanya ada 2 partai di Indonesia yang merupakan partai kader yang sebenarnya. Nah, kalau nyebut kader Golkar, kader Gerindra, kader PAN, saya kira mohon maaf lah itu bullshit ya. Tidak ada pengkaderan. Ya kita tahu bersama ini kan rahasia umum saja. Yang jalan pengkaderannya adalah PDIP dan PKS. Sampai ranting-ranting terendah itu lengkap ada. Yang membedakan adalah PDIP terkonsentrasi di wilayah pesisir, ya. PKS terkonsentrasi di perkotaan. PDIP usungannya nasionalis sekuler, ya. PKS religius, kan begitu. Sehingga ketika ini digabungkan tidak akan saling mengerus. Ya. Bayangkan misalkan PKS dengan P3, yang di bawahnya irisannya tipis gitu. Ketika berkoalisi bertanding juga. Nah kalau PKS dan PDIP ini tidak ada irisan di bawah, beda konstituennya gitu. Ya. Saya kira ini menarik untuk kita simak ketika kita melihat bagaimana PDIP dan PKS hari ini semakin mesra. Karena kelebihannya adalah di bawah tidak akan saling rebutan pemilih. Sudah beda dari sononya. Ini saya kira yang menjadi hal yang positif. Nah sekarang kita lihat, mari kita coba bandingkan ya, bagaimana plus minus ini antara PDIP bergabung berkoalisi dengan PKS. Salam dari Jakarta Utara bang, menurut saya sih Anies sama siapa saja cocok asal Anies pemimpinnya. Ya betul ya.